kita semua tahu bahwa hubungan bisa sangat kompleks. Seringkali, tanpa sadar, kita bisa terjebak dalam situasi di mana kita merasa lebih tahu, atau sebaliknya, merasa yang lain tahu lebih dari kita. Memahami kedua kemungkinan ini bisa sangat membantu dalam navigasi hubungan kita sehari-hari, dan itulah yang akan kita bahas secara mendalam hari ini. Jadi, siapkan diri Anda, ambil notebook dan pena jika perlu, karena kita akan menyelami cara-cara untuk mengenali situasi ini dan bagaimana menghadapinya dengan bijak. Ayo mulai! 1. Dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Kita mulai dengan situasi pertama yang sering kita temui dalam hubungan, ketika seseorang tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Bayangkan, Anda sedang berdiskusi tentang cara terbaik untuk mengimplementasikan sebuah proyek baru di tempat kerja. Anda memiliki ide Anda sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya, tapi rekan kerja Anda yang baru saja mengikuti seminar terkait memberikan perspektif yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, sangat mudah untuk langsung merasa bahwa ide kita yang terbaik atau merasa terancam oleh informasi baru. Namun, penting untuk mengakui bahwa kita tidak selalu memiliki semua jawaban dan bahwa belajar dari orang lain bisa memberikan keuntungan yang tidak terduga. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan langsung menolak ide mereka. Gunakan kesempatan ini untuk memperluas pemahaman Anda. Dengarkan apa yang mereka katakan dengan pikiran terbuka. Ajukan pertanyaan yang membangun. Bisakah kamu jelaskan lebih detail tentang seminar itu? Apa poin utama yang kamu pelajari dan bagaimana menurutmu itu bisa diterapkan dalam proyek kita? Selanjutnya, nilai informasi tersebut berdasarkan kebutuhan dan konteks yang ada. Apakah ini sesuatu yang bisa mengoptimalkan proses kerja kita? Apakah ada risiko yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya? Dengan mendiskusikan hal ini secara kolektif, tidak hanya Anda menunjukkan keterbukaan Anda untuk belajar, tetapi juga membangun hubungan kerja yang lebih kuat. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan penghargaan kepada mereka atas wawasan baru itu. Sebuah pujian sederhana seperti, "Terima kasih atas informasi barunya, saya tidak tahu tentang itu sebelumnya, dan itu sangat membantu," bisa sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai kontribusi mereka dan terbuka untuk kolaborasi di masa depan. Dengan mengakui bahwa kita tidak selalu tahu segalanya dan menerima pengetahuan dari orang lain, kita tidak hanya memperkaya pemahaman kita sendiri, tapi juga memperkuat fondasi dari hubungan kerja dan pribadi kita. 2. Kita tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Sekarang, mari kita bahas sisi lain dari koin. Situasi ketika kita yang memiliki informasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini bisa terjadi di berbagai setting, dari perdebatan keluarga tentang keputusan penting hingga di tempat kerja saat mempertimbangkan strategi baru. Bayangkan Anda sedang dalam diskusi dengan anggota keluarga tentang cara terbaik untuk mengelola keuangan keluarga. Berdasarkan pengalaman Anda yang sebelumnya dalam keuangan, Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang risiko dan manajemen aset. Namun, anggota keluarga Anda mungkin tidak memiliki latar belakang itu dan bisa saja mereka mengusulkan pendekatan yang kurang informasi. Dalam situasi ini, penting untuk mengingat bahwa walaupun frustrasi mungkin muncul, komunikasi adalah kunci. Pertama, dengarkan pendapat mereka sepenuhnya sebelum menyampaikan pandangan Anda. Ini membantu dalam membangun rasa hormat dan memastikan bahwa mereka merasa didengar. Selanjutnya, saat Anda menjelaskan perspektif Anda, gunakan fakta dan pengalaman yang relevan. Sampaikan informasi Anda secara jelas dan logis, misalnya berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, pendekatan seperti ini bisa menyebabkan masalah X. Saya sarankan kita pertimbangkan strategi alternatif yang mungkin lebih minim risiko. Selain itu, gunakan analogi atau contoh yang mudah dimengerti untuk membantu menjelaskan konsep yang mungkin tidak mereka pahami. Ini akan membuat informasi Anda lebih dapat diakses dan meminimalisir kesalahpahaman. Akhirnya, tunjukkan empati. Mengakui bahwa ide mereka datang dari tempat yang baik dan menjelaskan bahwa tujuan Anda sama, untuk mencapai hasil yang terbaik bagi semua. Sebagai contoh, Anda bisa mengatakan, "Saya menghargai keinginanmu untuk berinvestasi dalam ini, dan saya juga ingin kita mencapai keuangan yang stabil.
mari kita cari cara yang dapat meminimalisir risiko kita bersama. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menyampaikan apa yang Anda tahu, tapi juga membuka jalan bagi dialog yang lebih produktif dan mengurangi potensi konflik. Ini tentang berbagi pengetahuan, bukan membuktikan siapa yang benar. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang dua situasi umum yang sering kita temui dalam berbagai jenis hubungan. Ingat, dalam setiap interaksi, penting untuk mempertimbangkan bahwa mungkin ada informasi yang kita tidak ketahui, atau sebaliknya, kita yang memiliki wawasan yang belum dimiliki oleh orang lain. Kedua skenario ini membutuhkan pendekatan yang berbeda, namun keduanya berakar pada pentingnya empati, kesabaran, dan komunikasi yang efektif. Dengan mempraktikkan keterbukaan untuk belajar dan berbagi pengetahuan, kita tidak hanya menghindari kesalahpahaman, tapi juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Hal ini dapat membawa keharmonisan dan keefektifan yang lebih besar dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Jangan lupa memahami dan menghargai perspektif satu sama lain dalam setiap diskusi atau konflik, bukan hanya memperkaya hubungan kita, tetapi juga membantu kita tumbuh sebagai individu. Setiap pertukaran pengetahuan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih bijaksana. Di channel ini, kita selalu berusaha memberikan wawasan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda, dan kami berharap video ini telah memberikan Anda alat untuk mengelola dan memperbaiki cara Anda berinteraksi dalam berbagai situasi. Kami sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk menonton dan belajar bersama kami. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton, dan ingat, dalam setiap hubungan, pahamilah bahwa belajar dan berbagi adalah jalan terbaik menuju pemahaman yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menemukan tips-tips kami bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like, berlangganan, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Bagikan video ini dengan teman atau kerabat yang mungkin membutuhkan panduan ini. Apakah Anda pernah mengalami situasi seperti yang kita bahas hari ini? Bagikan pengalaman Anda di komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Selamat berinteraksi.